Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Marlianka Ines, mahasiswi jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D, Bekasi. Video ini saya buat sebagai pemenuhan kegiatan ujian tengah semester dari mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. Langsung saja mari kita saksikan video tentang materi penelitian tindakan kelas bagian pertama. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kita bahas di materi penelitian tindakan kelas. Penelitian pendidikan adalah usaha yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses pendidikan dalam lingkungan pendidikan dengan cara pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis menggunakan metode-metode ilmiah baik di lingkungan pendidikan formal, informal maupun non-formal. Tujuan penelitian pendidikan yang pertama meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar sekolah. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Berikut ini adalah proses penelitian pendidikan. Yang pertama, identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan juga yang terakhir penyimpulan hasil. Pada bagian ragam penelitian, dijelaskan macam-macam bentuk penelitian yang ditinjau dari bidang ilmu. Selanjutnya, penelitian ditinjau dari tempatnya. Ada penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan juga penelitian laboratorium. Penelitian lapangan artian yang dilakukan secara langsung maupun kepada responden. Penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan. Sementara penelitian laboratorium adalah penelitian yang dilakukan pada tempat tertentu dan bersifat eksperimen. Kemudian ada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian eksperimen. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram tahun 2008 halaman 149 adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan, meramalkan atau mengira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik. Ciri penelitian kuantitatif yang pertama, sifat realitasnya dapat diklasifikasikan konkret, ramati, terukur. Hubungan peneliti dengan yang diteliti independen. Hubungan variabel sebab akibat cenderung membuat generalisasi dan cenderung bebas nilai. Berikutnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal, yang rinci dan mendalam dalam beragam bentuknya. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan dan mengandalkan angka dan perhitungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami subjek penelitinya secara mendalam dan bersifat interpretatif, artinya mencari temukan makna. Berikutnya, ciri penelitian kualitatif yang pertama, alamiah atau naturalistik. Penelitian dilakukan berdasarkan kondisi real dan penulis tidak berusaha untuk mempengaruhi situasi tempat penelitian. Yang kedua adalah deskriptif. Peneliti harus mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang ditemuinya secara lengkap, rinci dan mendalam. Yang ketiga, verbal atau concern with process. Yang keempat, makna dan pemahaman yang mendalam. Dan yang kelima, emic atau meaning. Berikutnya kita masuk ke penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Tujuan penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tentu terhadap suatu gejala kelompok tertentu dibandingkan kelompok yang lain menggunakan perlakuan yang berbeda.
Masuk ke hal-hal yang ada pada penelitian. Yang pertama adalah variabel penelitian adalah objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Ini adalah jenis-jenis variabel. Ada variabel independen, dependent, moderator, interfering, dan juga variabel kontrol. Selanjutnya, instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dikumpulkan. Data yang dikumpulkan harus valid dan reliable. Data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Contoh data yang diperoleh dari responden, kuesioner, dan data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Berikutnya data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan, data yang diperoleh dari majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data. Hal yang harus disiapkan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah yang pertama membuat jadwal penelitian, yang kedua persiapan administrasi, yang ketiga organisasi tim peneliti, yang keempat lembaga donor, yang kelima uji coba dan revisi instrumen, yang keenam field worker dan tenaga asisten. Analisis data adalah pengolahan data, merupakan proses pengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada dasarnya adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal penelitian. Sehingga idealnya kesimpulan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan. Dapat pula dikatakan bahwa kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Demikianlah uraian yang sudah saya jelaskan mengenai penelitian tindakan kelas. Ada macam-macam jenis penelitian, yaitu ada penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan juga penelitian eksperimen. Dan juga ada poin-poin yang harus ada di dalam proyek suatu penelitian. Baiklah, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua mengenai penelitian tindakan kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.